Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Pada kesempatan kali ini saya mengambil tema tentang ciri-ciri orang yang akan kesasar jiwa atau sukmanya. Biasanya orang-orang yang seperti ini itu banyak maunya pada hidupnya, banyak angen-angennya, banyak yang ingin diraih dalam hidupnya, dan terutama tidak mengenali akan dirinya sendiri. Jadi lupa. Dia lupa lahirnya, lupa awalnya, ya pasti bingung saat kembali. Nah, orang-orang yang lupa ini seharusnya kembali mengingat akan awal kelahirannya. Jadi kita kembali menggali. Dengan mengenali diri itu sebenarnya kita menggali kembali tentang kelahiran ataupun awal mula penciptaan kita sendiri. Ciri-ciri yang paling pokok yang pertama yaitu tadi, dia dalam hidupnya tidak mengenali. Jadi pertama ciri-cirinya itu tidak mengenali dirinya sendiri. Bisa dibilang kehilangan jati diri. Itu ciri-ciri yang nanti di saat kembali pasti akan kesasar. Jiwa dan sukmanya pasti akan kesasar. Walaupun dia pinter, walaupun dia pandai, punya keyakinan, tapi di saat dia tidak mengenali dirinya, lupa dengan jati dirinya, dia pasti akan kesasar. Yang kedua, orang-orang ini belum mampu menguasai rasa dalam dirinya sendiri. Di saat orang tidak mampu mengendalikan rasa pada dirinya, dia akan cenderung lebih banyak apa yang diinginkan dalam kehidupannya. Banyak itu nanti yang ingin ini, ingin itu, ingin itu. Itu yang membuat dia di saat mau meninggal, di saat mau mati, itu tidak tenang, rasanya tidak ikhlas. Makanya kalau ada orang yang matinya susah, benarnya dia tidak rela ingin meninggalkan dunia, karena tidak tahu jalan pulangnya kemana. Bingung dia itu sebenarnya. Dia selalu kebingungan. Makanya dia sudah sakit dan tidak bisa apa-apa, ingin kembali hidup, badannya sudah, raganya sudah tidak mampu, ingin meninggal, rasanya masih berat itu. Itu yang membuat susah sakaratul mautnya itu nanti juga akan kesasar juga. Dia tidak tahu kemana jalannya. Makanya kita hidup, temukan kesadaran diri pada diri kita sendiri. Temukan itu. Nah, di situ kita harus memahami ilmu ketuhanan itu dengan kesadaran diri. Tidak bisa ditulis, tidak bisa dihafalkan. Hanya kesadaran diri yang bisa menembus ilmu ketuhanan. Karena apa? Di saat orang sadar dengan dirinya, dia sadar dengan penciptaannya,
sadar dengan awal kejadian raganya, dari mana raganya berasal, maka dia akan tahu raganya kembalinya kemana, dan jiwanya dari mana, silsilahnya, leluhurnya, ya pastinya dia tahu kemana lagi kembalinya. Nah di situ. Dan orang-orang, ciri-ciri lagi yang akan sasar jalan pulangnya itu hanyalah orang-orang yang dalam hidupnya itu hanya memburu kesenangan pada dirinya sendiri, merasa paling baik sendiri, pengen dipuji orang lain, memaksakan kehendaknya ke orang lain. Dia pasti kembalinya akan sasar. Karena apa? Tidak sesuai dengan kodrat kelahirannya. Orang hidup itu menghidupi, melengkapi satu dengan yang lainnya. Satu dengan yang lainnya. Jadi saat dia hanya memaksakan kebenarannya sendiri kepada yang lainnya, berarti dia tidak menghargai yang lainnya juga. Padahal dia lahir dibantu orang lain, dia mati juga diantar orang lain. Dia nanti pasti bingung. Pasti bingung. 3 itu saja itu bisa mewakili. 1, tidak mengenali dirinya, tidak mengenali jati dirinya, tidak tahu penciptaannya, selalu berlebihan dalam hidupnya, dan selalu memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Itu bisa mewakili. Dia sudah tidak mengenali kodratnya. Sebagai manusia harusnya bagaimana? Tujuannya hidup apa? Kenapa dihidupkan? Itu sudah tidak sadar. Orang-orang seperti itu tidak sadar. Dia hanya merasa dirinya paling sempurna, paling baik sendiri, sehingga lebih senang berdebat dengan orang lain. Terus senangnya cuma berdebat. Agar apa? Agar dibilang paling baik, dibilang paling sempurna. Orang itu menyalahkan orang lain itu paling mudah. Menyalahkan diri sendiri itu susah. Membenahi orang lain itu juga paling mudah. Membenahi diri sendiri paling susah. Mengajari orang lain juga paling mudah. Di saat kita mengajari diri kita sendiri itu juga susah. Nah disitulah nanti yang membuat orang itu di saat kembali itu paling susah. Makanya ilmu sangkan paran dumadi ini susah. Bukan sekedar dari Tuhan kembali ke Tuhan itu. Nah kalau kita tidak tahu wujud bentuk, kita mau kembali kemana? Bingung akhirnya. Makanya perlu pemahaman, perlu pendalaman di saat kita mengkaji sesuatu. Agar apa? Kita benar-benar paham, benar-benar tahu tentang apa yang ingin kita lakukan dalam hidup kita itu. Benar-benar tahu gitu. Kita hidup, ada yang menciptakan, ada yang menghidupi. Yang menciptakan kita, raga kita dari seluruh unsur alam. Dan kita tercipta di kandungan, kita dibentuknya di situ, di kandungan dua orang tua kita. Nah sebelum di alam kandungan, kita ada di alam mana? Di situ kita ada berada di alam rasa. Karena apa? Di saat penciptaan itu kita memakai rasa dari ibu dan bapak. Ini rasa kasih sayang, ada hawa nafsu, akhirnya penciptaan. Tapi sebelum di alam rasa kita di mana? Kita di angan-angan. Kalau bisa dibilang alam khayangan, angan-angan. Nah kita bisa kembali ke
alam angen-angen ini atau pemikiran kita itu bagaimana? Ya, berarti dalam hidup kita harus mencipta sebuah sejarah, sejarah untuk kehidupan kita. Makanya yang sangat penting untuk orang hidup agar mudah kembalinya yaitu milikilah sejarah dalam dirimu, ciptakan karya-karyamu, karena itu yang akan dikenang oleh orang, bukan namamu, karyamu. Nama itu terakhir di batu nisan, itu nama. Tubuh kita berakhir masuk tanah, tapi sejarah kita itu akan dikenang dari anak turun kita. Yaitu yang membuat kita cepat kembali lagi. Karena apa? Menjadi angan-angan setiap orang, karena sejarah kita. Jadi saat kita tidak memiliki sejarah, susah. Kalau kita tidak memiliki sejarah itu susah, sangat susah. Makanya kita berusaha dengan budi pekerti, dengan akhlak, dengan tata krama, dengan perilaku kita. Untuk apa? Yaitu untuk menciptakan karya-karya kita dengan tingkah laku kita. Makanya ukuran pertama itu tingkah laku kita. Bagaimana tingkah lakumu itu yang menentukan perjalananmu setelah meninggal. Karena itu yang paling pertama ditanyakan. Akhlak, kelakuan kita. Hidup ini bagaimana? Sudahkah kita bisa sesuai dengan penciptaan kita? Ibaratnya sebagai manusia, sudahkah kita memanusiakan yang lainnya? Sudahkah kita menghargai yang lainnya? Yang sebagai hewan ya kodratnya sebagai hewan, tumbuhan ya tumbuhan, air, tanah, api. Tapi kita sebagai manusia, kita diberi akal pikir, kita disuruh untuk menjaga, melestarikan alam semesta ini. Kita mengatur ritme kehidupan di alam semesta ini. Kalau itu tidak kita lakukan, ya kita akan susah nanti kembalinya. Akhirnya kita tidak memiliki sejarah apa-apa dalam hidup kita. Makanya tingkah laku ini paling utama di saat menjadi modal ataupun bekal di saat kita meninggal nanti. Ciri orangnya pasti nanti akan kesasar di saat pulangnya. Yaitu satu, tidak mengenali dirinya sendiri. Orang yang tidak mengenali dirinya pasti tidak akan mengenali Tuhannya. Dia hanya ikut-ikutan. Keyakinannya hanya ikut-ikutan. Yang kedua, memiliki rasa yang berlebihan. Keinginan yang terlalu berlebihan. Keempat, sombong, merasa paling sempurna, merasa paling baik, merasa paling bijaksana, merasa paling segalanya. Itu nanti pasti dalam kembalinya dia juga tidak akan menemukan jalan pulangnya. Kadang kita itu tidak menyadari. Kita hanya memburu kebaikan. Kita lupa bahwa di dunia ini ada kebaikan, pasti ada keburukan. Kita seakan-akan tidak mau berbuat jahat. Kalau tidak ada jahat, tidak ada baik. Kita harus mau. Itu isinya dunia. Ada siang, ada malam. Laki-laki, perempuan. Jadi yuk kita harus menerima. Jangan merasa paling sempurna. Biar kita apa? Mengenal seluruh makhluk ciptaan Sang Maha Kuasa. Saat kita bisa bersinergi, kita bisa mengenal, saling memahami, maka kata sempurna itulah jadi pelengkap di mana kita bisa manunggal dengan semuanya,
saling memberi, saling melengkapi, saling menyayangi, saling melestarikan, saling menjaga. Di situ sebenarnya puncaknya manunggaling kaula. Ilmu sangkan paran dumadi itu berkaitan dengan manunggaling kaula. Orang yang sudah manunggal pasti tahu sangkan paran dumadi. Orang yang tahu sangkan paran dumadi pasti bisa manunggaling. Semoga kita selalu tunjukkan pencerahan. Namanya orang hidup itu kan mencari pencerahan agar tercerahkan, agar mendapatkan solusi, agar mendapatkan petunjuk. Orang hidup itu tidak bisa diprediksi. Kita hanya menjalani. Jalani apa? Apa yang kita inginkan, itu jalani. Apa yang kita mau, kita wujudkan. Nah, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Apabila ada kurang lebihnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam cerdas, salam rahayu, sehat, sukses selalu.